Kita masih tersambung dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar corona dan COVID-19. Kita akan terima telepon. Yang pertama dari Ibu Maya di Maumere. Selamat pagi, Bu Maya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan, Bu, pertanyaannya untuk Dr. Hermawan. Ya, Dr. Hermawan. Pertama, saya mohon edukasi organ tubuh mana yang paling sensitif terhadap penularan COVID-19. Berikut mengapa PSBB tidak dilakukan secara menyeluruh satu negara. Saya perhatikan adalah PSB berizin. Ini menurut rekomendasi dari mana? Yang ketiga, apakah pra-pandemi COVID-19, masa pandemi COVID-19, dan masa purna pandemi COVID-19 dapat diprediksi? Apakah ramalan cuaca cerah, berawan, dan hujan itu beda-beda tipis dengan ramalan purna pandemi? Terima kasih, Dr. Hermawan. Terima kasih Ibu Maya di Maumere ya. Ada 3 pertanyaan tadi, tapi mungkin saya berikan kepada dokter nanti untuk menjawab sesuai kapasitasnya, karena tampaknya untuk alasan mengapa PSBB tidak dilaksanakan secara nasional mungkin di luar kewenangan Dr. Hermawan juga tentu saja. Tapi boleh dokter nanti kalau ingin memberikan pendapat mengenai hal tersebut. Kita lanjut dulu ke penelpon kedua, ada Pak Parda di Tangerang. Selamat pagi Pak Parda. Selamat pagi. Silakan Pak Parda, pertanyaan untuk Dr. Hermawan. Baik, Pak Dokter, saya ada 2 pertanyaan ini. Nah, yang pertama itu tentang OTG. Nah, OTG itu virusnya ada di mana? Dan apakah dia akan seumur hidup sebagai OTG? Kedua, tentang paru-paru yang diserang oleh COVID, corona ini. Dan mengapa sampai ada terendam air katanya. Dan penderitaan di sesak napas. Demikian Pak Dokter, 2 saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parda di Tangerang. Kita akan menjawab keduanya. Yang pertama mungkin dari yang Ibu Maya untuk dijawab dok mengenai organ yang paling sensitif terkena penularan virus COVID atau corona ini. Baik, terima kasih ya, ke Ibu Maya ya. Jadi kalau dari kajian ilmiahnya bahwa virus ini menempel ya, reseptornya adalah di ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Jadi cantelannya lah ya kalau kita gampang menyebutnya. Nyantelnya di situ ya. Di manakah itu reseptor itu biasanya paling banyak adalah di saluran napas kita ya. Epithelial thorax kita ya di situ ya, panjang saluran napas. Makanya penderitanya biasanya tadi ya batuk ya, demam karena ada infeksi. Juga ada di beberapa saluran cerna kita ya. Makanya kadang-kadang ditemukan penderitanya juga diare. Ya. Jadi itu organ yang sering terkena ya. Nah, mengenai PSBB tadi ya, kenapa tidak dilakukan serentak ya. Jadi kalau mengacu pada ahli epidemiologi ya, bahwa idealnya ya memang PSBB itu dilakukan serentak ya. Karena tentu kalau kita masih membuka daerah-daerah yang masih banyak lalu orang, ya apalagi sekarang ada OTG ya. Nah itu ya memang untuk tingkat keberhasilannya barangkali akan lebih rendah kalau masih sporadis ya. Nah itu pendapat saya. Itu saya mengacu pada ahli epidemiologi ya. Oke, jadi itu mungkin ada kebijakan tersendiri dan mungkin tingkat pemerintahan lah begitu ya. Betul ya. Tapi mungkin dokter dari efektivitas pertemuan orang dengan orang tadi, PSBB kan pengaturan yang mengatur begitu ya, ada regulasi. Tapi dari sisi kesehatannya dok, bahwa apakah memang bertemu dengan semakin banyak orang akan memperbesar resiko kita terpapar? Iya, tentunya seperti itu ya. Tapi kan mungkin pertimbangan PSBB ada banyak faktor ya, ada faktor ekonomi dan segala itu kita serahkan kepada pembuat kebijakan lah ya. Ya, setuju dok. Nah, kalau memang kontak ya memang beresiko, semakin banyak kontak ya semakin terpapar kan artinya ya. Semakin bisa terjadi penularan. Oke, jadi kita lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Parda di Tangerang mengenai OTG. Jadi kalau pada OTG karena tidak ada gejalanya, kalau tadi kan dokter bilang kalau saat corona menyangkut di paru-paru maka akan jelas dia akan sesak nafas dan lain-lain begitu. Tapi seorang OTG ini virusnya ada di mana? Di paru-parunya kah atau di mana? Dan apakah ini akan dibawa seumur hidupnya tadi pertanyaan Pak Parda? Iya, jadi OTG ini orang tanpa gejala ya. Jadi pada infeksi virus ini gejalanya bisa ringan sampai berat atau bahkan tidak ada gejala. Ya. Jadi kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala biasanya karena daya
daya tahan tubuhnya atau imunitasnya memang relatif baik ya. Jadi virusnya tetap berada di saluran nafas kita ya. Tapi respon tubuhnya karena bagus terhadap virus ini, jadi tidak menimbulkan gejala. Nah, ada beberapa orang yang menimbulkan gejala sampai gejala yang berat tadi ya, sampai parunya terendam ya. Iya, betul. Jadi itu ya betul. Jadi infeksi virus ini bisa dari saluran napas atas masuk ke dalam sampai turun ke bawah ke alveolus ya, atau saluran napas terminal. Nah, di situ apabila terjadi peradangan ya, nah tubuh kita akan melakukan respon ya, mengeluarkan sitokin antiinflamasi ya. Nah itu timbul dikenal dengan namanya badai sitokin. Nah badai sitokin ini akan menimbulkan respon tadi ya. Jadi parunya terendam banyak air sehingga penderitanya sesak napas seperti orang tenggelam. Jadi kalau saya ngobrol ya dengan orang yang sesak napas ini, rasanya seperti tercekik dan seperti tenggelam. Kayak banyak air di dalam. Sesaknya itu katanya. Jadi terendamnya itu karena reaksi tubuh justru ya, Dok ya? Ya betul, karena reaksi tubuh. Oke, yang mencoba melawan virus tersebut begitu ya? Ya, kalau kita dalam dunia medis kita kenal namanya ARDS ya, Acute Respiratory Distress Syndrome ya. Gejalanya memang seperti itu ya. Jadi parunya terendam, kalau kita lihat fotonya itu banyak bercak cukup luas menyeluruh. Nah, kalau demikian tentu akan mengganggu difusi ya, pertukaran antara oksigen dengan CO2 di paru kita. Oke, dan efek kalau dari COVID-19 ini apakah memang lebih cepat perkembangan hal tersebut, paru-paru terendam itu dibandingkan dengan mungkin yang biasa dokter temui di penyakit lainnya? Ya, seperti itu. Pada beberapa orang memang, kalau saya kan juga merawat pasien ya, memang kondisi perburukannya itu ada yang memang cepat ya, ada juga yang perlahan-lahan ya. Tapi biasanya itu tadi pada orang yang rentan ya, kaum yang rentan, orang tua dan yang punya komorbid itu, biasanya kalau sudah timbul seperti itu ya cepat memburuk. Emang imunitasnya memang rendah ya. Cepat memburuk dan bisa sampai ke tahap severe tadi ya. Betul. Tapi kalau paru-parunya sehat bisa jadi tidak sampai ke tahap buruk atau severe itu ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Hermawan Setianto atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini menjawab pertanyaan seputar corona dan COVID-19. Terima kasih Dr. Hermawan.